berbuat salim, dosa kesaliman itu anggo bawangi, maka dia akan mengalami penderitaan di dunia dan di akhirat. Aku ada Nabi sallallahu alaihi wasallam dosa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, pemangku adat bersama ibu yang saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak pemangku syarat bersama ibu yang saya hormati dan saya muliakan, hadirin jamaah malam Kuda Peni yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, semuanya saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, sinina fapuji repujani rikung Allah Ta'ala, nasabah pemasi marajan untuk Allah Ta'ala. Kita berkumpul di tempat ini acara malam Kuda Peni menyongsong pesta pernikahan. Mudah-mudahan acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah auria lema lebina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumalebihkan kehadir sebagai wali sewaktu, saya ingin menyampaikan beberapa pesan yang disampaikan oleh seorang ulama sekaligus cucunya Rasulullah SAW yang bernama Ja'far As-Shadiq. Biasa disebut Imam Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq itu anaknya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir anaknya Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Ali Zainal Abidin anaknya Husain bin Ali. Husain itu anaknya Ali bin Abi Thalib, si bawah pemerintah Fatimah. Fatimah anaknya surga Allah Ta'ala. Itu Imam Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq itu ulama besar. Bahkan ada mazhabnya dulu yang disebut mazhab Ja'fariyah. Ini lebih tua dibanding mazhabnya Imam Abu Hanifah. Cuma yang terkenal sekarang 4 mazhab. Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhabnya Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi mazhabnya Ja'fariyah tidak berkembang, mungkin karena anak muridnya yang tidak mengembangkan itu. Tapi dia lebih tua dibanding 4 imam mazhab ini. Bahkan dia adalah gurunya Imam Abu Hanifah sekaligus gurunya Imam Malik. Bahkan Imam Malik pernah mengatakan, saya belum pernah menemukan orang yang sesaleh, sewara dan seluas ilmunya Ja'far bin Muhammad Al-Baqir. Yang dimaksud ini Ja'far Shadiq. Yang mengakui Imam Malik, dia pernah kau runtuh tahu melebihi kesalehannya, melebihi kewaraannya ninina, dan melebihi keluasan ilmunya Imam Ja'far Shadiq. Bahkan Imam Malik mengatakan tulijo kakak bolana, karena dia muridnya, selalu saya ke rumahnya. Yang kojo kakak bolana telu runtuh. Yang kode boleh masam paja, boleh baca Al-Quran. Yang kode boleh wiro, dia sedang berpuasa. Hanya 3 ini yang selalu dilakukan. Dia puasa, kode boleh mengaji, boleh membaca Al-Quran. Itu kesalehannya Imam Ja'far Shadiq. Bahkan Imam Abu Hanifah sendiri mengakui. Makanya Imam Abu Hanifah, saya tidak pernah menemukan orang yang luas ilmunya melebihi Ja'far Shadiq. Patapura fakutana itanene ke Imam Abu Hanifah, semuanya dijawab dengan penjelasan yang luar biasa. Bukan cuma pendapatnya, tapi beberapa pendapat disampaikan. Ini saya mau sampaikan pesannya
hanya dengan waktu yang singkat mengingat kondisi waktu. Pertama, maka dari Imam Ja'far Shadiq, dosa yang bisa merubah nikmat Allah itu adalah mengambil hak orang lain. Jadi kau kata malah hak nautawe, maka Allah merubah nikmatnya menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Makanya kita berhati-hati jangan sampai ia ilalung negara. Mega tu lalung negara. Tapi kurang lalung negara, tapi itu bagian dari haknya orang lain, maka Allah cabut nikmatnya. Bisa saja banyak, tapi tidak ada nikmatnya. Ya, tidak ada nikmatnya. Makanya itu saya pernah mendapatkan saya tahu jadi bantuan orang miskin. Ada nafau. Mohon maaf saya tidak sombong. Saya kembalikan ini karena tertulis bantuan untuk orang miskin. Masih banyak yang lebih miskin daripada saya. Saya khawatir mengambil yang bukan hak saya. Mengambil yang bukan hak saya itu jadi persoalan bagi saya. Ini perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Maka namanya haknya orang lain itu yakuyalai hak natawe, maka Allah rubah kenikmatan menjadi sesuatu kesengsaraan. Bisa saja banyak, tapi jiwanya tidak tenang, perasaannya tidak tenang. Kenapa? Karena yang diambil adalah haknya orang lain. Itu pertama pesanan Imam Ja'far Shadiq. Kemudian yang kedua pesanan Ja'far Shadiq, kalau ada orang berbuat salim, dosa kesaliman itu atau bawangi, maka dia akan mengalami penderitaan di dunia dan di akhirat. Aku ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa incalla mini pari kulino dia dari itu bawang itu pasti ni tak kulino itu tu mati sering mungkin Allah Taala. Pun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Husain bin Ali bin Abi Thalib yang meninggal di Karbala terbunuh. Bayangkan apuran Nabi itu meninggal di Karbala, 70 keluarga Nabi, anaknya Hasan Husain beserta perempuan pada waktu itu diserang oleh 4.000 orang. Maka dia Husain ngerawat cewek, saya minta apa lu tahu apa uta Husain, anak Abu Talib bin Abi Talib tahu, maka dia menguta Husain dia tu ni tahu atau ya aku kafiri masalah kayak masa lu kau tahu kan. Maka dia pemimpin pada waktu itu kamu harus ditahan. Maka dia Husain, saya tidak mau ditahan karena salah. Makanya saya minta berikan kebebasan saya pulang ke Mekah, saya pulang ke Madinah, atau saya lanjut kepada Hanifah untuk menyampaikan apa tujuan saya ke sini, ataukah saya pindah ke perbatasan menunggu menyebarkan agama Allah Taala, tapi tidak ada jalan yang lain. Melo itawan, makanya dia melawan. 70 orang melawan 4.000 orang. Disitulah dibantai keluarga Nabi dan cucunya Nabi yang bernama Husain terbunuh di Karbala pada waktu itu. Ketika terbunuh di Karbala, ternyata semua yang menganiaya Husain matinya itu sebelum mati mengalami penderitaan semua. Ada yang buta setelah dia melakukan itu, ada yang mukanya berubah menjadi hitam panas, dan ada yang meninggal dalam keadaan haus, megalan dan wainenun, tapi selalu kehausan. Kenapa? Karena dia melakukan kesaliman pada Bangulta Husain. Papasan na Bangulta Imam Ja'far Shadiq, ia tahu makgo bawangin ibite kulino, ibite itu matur solimurin. Dia akan mengalami penderitaan dalam hidupnya. Nah, itu yang kedua yang dipesankan. Yang ketiga dipesankan durhaka kepada orang tua. Itu durhaka kepada orang tua menyebabkan doa tidak akan dikabulkan oleh Allah dan kehidupan akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kau kata madorhaka kita matuanna, madosa kita matuanna, yakinlah doa-doanya, hajat-hajatnya tidak dikabulkan oleh Allah dan hidupnya akan susah. Maka dia ada kata Allah yang madorhaka kita matuanna, dia nule mita baru pajak, dia nule mita de cina lino de cina akhirat. Doanya, hajat-hajatnya tidak akan dikabulkan dan yang jelas hidupnya akan penuh dengan kesempitan dan kesusahan. Itu pesannya Maulana Muhammad Ja'far Shadiq. Makanya kita yang punya orang tua masih hidup, orang tua kita berbaktilah kepada orang tua kita, bakti kepada orang tua mengundang datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Imam Ja'far Shadiq mengatakan salah satu dosa yang bisa menahan datangnya rezeki,
menyebabkan susahnya datangnya rezeki adalah dosa perzinahan. Orang yang berzina maka akan ditahan rezekinya, menyebabkan susahnya datangnya rezekinya. Itu pesannya Ja'far Shadiq. Saya kira ini yang sempat saya sampaikan mengingat kondisi waktu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.